Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfred Edward Turuntunuwu. Saya bekerja sebagai tenaga pendidik di SMK Pertanian AV Bungentana, Kutai Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan biologi. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya telah melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Materi yang saya bawakan adalah tentang struktur dan fungsi sel pada siswa kelas 10 jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK Pertanian. Berikut ini adalah video hasil dari praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Melanie, silakan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar menurut berdoa, saya pimpin dalam doa. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut pembelajaran kita pada siang hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya, ya. Nah, apakah hadir semua? Siapa yang tidak hadir? John ya, oke. John, kenapa John tidak hadir? Sakit. Oh, oke. Saya cek dulu kerapiannya, sepertinya ada yang masih kurang rapi. Untuk siswanya, mohon yang masih kurang rapi bajunya dirapikan, masukkan ke dalam. Ya, berdiri, ada ya silakan boleh keluar sebentar untuk merapikan baju yang masih kurang rapi. Oke, apakah sudah? Oke, untuk menggugah semangat kita, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi sebelum kita menyanyikan lagu wajib, saya minta kalian semuanya untuk berdiri supaya kita lebih semangat lagi. Ya. Lagu ini berjudul Garuda Pancasila. Sekali lagi. Patriot,
tentang struktur dan fungsi sel. Nah, sebelum kita mulai masuk lebih jauh lagi ke dalam materi yang akan kita pelajari, apakah ada yang tahu ini gambar apa yang di depan? Bahasanya ini disebut apa? Sel, ya. Nah, apakah ini yang mau kita pelajari hari ini? Bukan ya. Jadi yang mau kita pelajari hari ini bukan gambar yang seperti ini, tetapi bukan sel yang seperti ini, walaupun sama-sama sebutannya sel, tapi yang mau kita pelajari hari ini adalah struktur dan fungsi sel yang ada pada makhluk hidup. Ya, oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang di belakang Gregoriani dan Jonathan, apakah bisa melihat? Bisa. Bisa ya, kita baca ya. Coba Reza baca tujuan nomor 1. Bisa nggak? Ya. Setelah menyelesaikan materi Setelah menyaksikan materi dalam bentuk video tentang struktur dan fungsi sel, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel dengan benar. Baik, ya. Jadi setelah menyaksikan materi dalam bentuk video tentang struktur dan fungsi sel, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel dengan benar. Coba, Tius, yang nomor 2, Tius, coba baca. Ya, silakan. Melalui kegiatan diskusi dan penyelesaian LKPD, peserta didik mampu menjelaskan dalam organisasi sel dengan benar. Ya, jadi nanti ada kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD, kalian diharapkan mampu menjelaskan peranan organ sel dengan benar. Kemudian di poin yang ketiga, nanti melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD, ya, kalian sebagai peserta didik mampu membedakan struktur sel hewan dan tumbuhan dengan benar. Kemudian setelah diberikan instruksi, ya, peserta didik mampu mendesain poster digital dengan memanfaatkan berbagai sumber dan platform digital untuk menjelaskan perbedaan antara struktur sel hewan dan tumbuhan. Jadi ini adalah tugas nanti lanjutannya di rumah ya. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, kalian akan diberikan instruksi ya untuk membuat poster digital tentang struktur dan fungsi sel hewan dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik dapat membangun kesadaran dan kebesaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menemukan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebagai garis besar, hari ini pertama kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Nanti saya akan tampilkan video, ya. Ada video tentang dasar-dasar pengetahuan tentang sel, kemudian ada video tentang badai sitokin. Nah, itu nanti merupakan objek masalah kita yang utama. Setelah itu, kalian akan saya bagi dalam bentuk kelompok. Karena di sini ada 8 orang, akan saya bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 4 orang, 1 kelompok. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD, kemudian berdiskusi. Setelah berdiskusi, kita akan melakukan presentasi. Jadi mohon dipersiapkan ya dirinya, nanti gantian yang maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, setelah itu seperti biasa pada akhir kegiatan kita akan melakukan post-test ya. Nah, saya juga sebelum mendengarkan video, sebelum menyaksikan video, kita juga akan mengerjakan pretest agar saya bisa mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian tentang sel. Baik, saya rasa itu ya. Kita akan mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin menguji atau mengetahui sampai di mana pengetahuan dasar kalian tentang sel. Saya sudah mengirim soal pretest di Google Classroom kalian. Silahkan dicek, saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Silahkan cek HP-nya masing-masing, sudah ada
Postesnya silakan dikerjakan, waktunya 3 menit. Ya, waktunya habis. Saya cek dulu apakah sudah masuk semua. Setelah ini saya akan menampilkan video, mohon disimak ya. Jadi video pertama dan video kedua. Nanti silahkan kalian di akhir video kedua, silahkan kalian mengidentifikasi pertanyaan sebanyak mungkin yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut ya. Kita lihat dulu video yang pertama. Usai kasus kematian figur publik dan influencer Raditya Oloman akibat badai sitokin pada Mei lalu, kali ini presenter Deddy Corbuzier diberitakan mengalami badai sitokin. Dalam akun resmi media sosialnya, Deddy menceritakan perjalanannya melewati masa kritis akibat badai sitokin pasca terinfeksi COVID-19. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menjelaskan, badai sitokin merupakan reaksi berlebih sistem kekebalan tubuh. Sitokin adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai penanda sinyal sel imun untuk bergerak menuju jaringan yang terinfeksi. Ya, saya pause dulu. Kita lanjut untuk saksikan video yang kedua. Ya, ini video yang kedua. Silakan diperhatikan ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Alfred di sini. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar pengetahuan tentang sel dan fakta-fakta unik tentang sel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sel lebih lanjut lagi. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Selain itu, sel juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan itu sendiri. Sel itu tersusun dari 5 molekul yang berbeda. Molekul-molekul penyusun sel itu adalah karbohidrat, protein, air, lipid, dan yang terakhir adalah asam nukleik. Pada sel hewan, organel yang ditemukan adalah nukleus, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentriol, peroksisom, mitokondria, dan yang terakhir adalah membran sel. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan, organel-organelnya adalah nukleus, retikulum endoplasma asam, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, amiloplas, membran sel, dan yang terakhir adalah dinding sel. Nah, oke. Kita sudah menyaksikan 2 video di depan tadi, dan sekarang saya kasih kalian waktu 1 sampai 2 menit untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kalian temukan dari video di depan. Bisa 2, bisa 3 pertanyaan ya. Oke, waktunya sudah habis. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan yang bisa menyampaikan pertanyaan hasil identifikasi pertanyaannya dari video pertama dan kedua. Coba saya minta Tius, suaranya agak gede ya, Tius ya. Apa pertanyaanmu? 1.
saja penyusun sel? Apa saja penyusun sel? Oke. Melanie, gimana? Apa itu sitoplasma dan fungsinya? Bagus. Gimana, Esther? Ada pertanyaan? Apa kaitan video pertama dan kedua? Bagus sekali ya pertanyaannya. Terus, ada lagi. Apa penyebab badai sitokin dan cara mengetahuinya? Ya, oke. Siapa lagi yang dari sini? Jonathan lah, Jonathan. Apa saja penyusun sel? Sama berarti. Terus? Apakah sel tumbuhan dan sel manusia itu sama? Apakah sel tumbuhan dan sel manusia itu sama? Ya, oke. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Nah, seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan kita jawab langsung sekarang, tapi akan kita jawab melalui pekerjaan LKPD dan diskusi serta presentasi ya. Jadi, setelah ini saya akan bagi kalian dalam kelompok ya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, 2 kelompok berjumlah masing-masing 8 orang. Baik, tiba saatnya saya akan membagi kalian dalam kelompok diskusi ya. Sekarang biar saya saja yang bagi biar cepat ya. Nanti setelah ini akan saya berikan LKPD. Saya bagi dulu. Untuk kelompok pertama nanti ada Pius, Esther, Gregoriani dan Reza ya. Kemudian untuk kelompok kedua nanti ada Melanie, Manda, Lung dan Jonathan. Silakan bergabung menjadi satu, diarahkan. Jadi ada 2 laptop di depan sini, kalian bergabung sama yang ada laptopnya. Oke, silakan. Kursinya bisa digeser. Nanti saya bagi. Sekarang saya bagi ya kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Saya bagi LKPD-nya dulu. Baik, silakan diperhatikan ya. Dalam LKPD itu sudah terkoneksi dengan Google Classroom yang ada di laptop kalian masing-masing. Nah, materi aja tentang struktur dan fungsi sel sudah saya masukkan di dalam Google Classroom. Bisa dicek ya. Di situ sudah ada semua materinya ya, videonya, apa saja yang kalian butuhkan. Nah, karena laptop kalian terkoneksi internet ya, kalian bisa mencari internet untuk jawaban-jawaban yang masih kurang. Jadi silahkan cari informasi sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti di dalam Google Classroom itu silahkan kalian membuat presentasinya ya. Jadi presentasinya ada Google Slide, sudah ada di situ, saya bagikan ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti silahkan isi di yang ada nama kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 kerjakan Google Slide kelompok 1, sedangkan kelompok 2 juga kerjakan Google Slide di kelompok 2.
Oke, waktunya tinggal sekitar 10 menit lagi. Silakan dipercepat pengerjaannya. Ada waktunya tinggal 10 menit. Setelah itu kita akan presentasi, ya. Nanti kelompok 1 dulu yang akan presentasi. Nanti topik yang akan dibawakan oleh kelompok 1 adalah 3 ya, fungsi organel. Perhatikan kelompok 1 fungsi organel, sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti yang kelompok 2 itu tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan infografis ya. Jadi silahkan nanti dipresentasikan. Baik, tiba saatnya kita akan melakukan presentasi. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja dan diskusinya. Silahkan. Yang lain untuk menghentikan ke depan. Perkenalkan, nama saya Esther Rahayu dan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi organel. Nama organel Histopodria. Yang kedua, Ya, ini sel apa ini? Sel? Tumbuhan. Oke, silakan dijelaskan urutannya mulai dari dinding sel lah, mulai dari dinding sel. Mitokondria, flagel, nucleus, chromatin, nucleolus, retikulum endoplasma nasal, ribosom, membran sel, retikulum endoplasma. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang fungsi organel, kemudian struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Dari depan, apakah ada yang mau ditanya dari kelompok 2? Ditanyakan ke kelompok 1, silakan. kami ingin bertanya, apa fungsi protein dalam sel? Ya, pertanyaan kedua, apa fungsi protein di dalam sel? Fungsi protein yaitu membantu sistem perkebalan serta menjadi bahan membentuk sel dan jaringan tubuh. Protein juga berfungsi sebagai sumber energi dan membantu sebagai enzim dan hormon. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelompok kedua yang presentasi. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Jadi kelompok 1 mohon perhatikan ya. Perhatikan dengan seksama presentasi mereka di depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Melani Septiana. Saya akan mempresentasikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ciri-cirinya dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Oke, ya. Itu presentasi dari kelompok 2. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa itu molekul? Oke, saya perluas lagi apa yang dimaksud dengan molekul. Oke. Kemudian langsung aja pertanyaan Yang kedua, selanjutnya. fungsinya nukleolus. Fungsi dari nukleus. Silakan. Nama saya Yang lain mau perhatikan. Oke. Kenalkan, nama saya Jonathan Saputra. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa itu molekul? Molekul adalah sekelompok atom paling sedikit yang paling berkaitan dengan sangat kuat satu sama lain. Yang kedua, fungsi nukleus yaitu mengatur seluruh aktivitas sel dan berisi nukleus dan menyimpan materi genetik. Oke. Gimana? Hasilnya ada tanggapan? Oke, jawab dengan jawaban mereka. Oke. Ya, baik. Oke. Kita akan mengkoordinasi apa saja yang masih kurang ya. Presentasi kalian semuanya sudah cukup bagus, sudah mengcover semua isi dari LKPD ya. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Bagus sekali. Ya. Nah, kita akan konfirmasi ulang.
ya apa saja yang masih kurang. Jadi betul sekali dari presentasi yang kalian sudah sampaikan, pada sel tumbuhan itu juga dilapisi oleh dinding sel yang tidak ada pada sel hewan, sehingga dinding sel ini membuat kulit pada tumbuhan itu jauh jadi lebih keras. Karena apa? Karena kulit tumbuhan itu terbuat dari apa namanya selulosa yang termasuk dalam kategori glukosa. Glukosa itu sejenis gula-gulaan ya. Nah, tuh. Jadi itu mengapa pertanyaannya kok kita bisa cubit kulit kita sendiri, tapi cubit kulit tumbuhan nggak bisa? Ada nggak di sini yang pernah cubit kulit pohon? Nggak pernah ya? Nggak mungkin ya kalau misalnya cubit kulit pohon itu kulitnya bisa tarik seperti ini. Jadi itu kenapa bisa lebih keras. Oke, kita tadi sudah melakukan presentasi. Sekarang kita masuk ke tahap akhir di bagian pembelajaran kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya minta untuk meja dan kursinya disesuaikan lagi seperti awal sebelum kalian diskusi. Baik, kita tiba pada bagian akhir dari pembelajaran kita. Seperti biasa, yang di pertemuan kita akan buat kesimpulan ya tentang materi pembelajaran yang sudah kita buat, sudah kita lakukan pada siang hari ini. Oke, kesimpulan pertama, coba Gregoriani, apa kesimpulanmu Gregoriani dari materi kita hari ini? Kesimpulan saya yang pertama adalah sel merupakan unit struktural dan unit terkecil. Sel merupakan unit struktural dan unit terkecil dari makhluk hidup. Unit struktural dan unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, ada yang lain? Esther mungkin? Dari saya Organel. pada sel hewan Terus? dan tumbuhan ternyata memiliki Oke, organel dan sel hewan dan tumbuhan ternyata apa? Memiliki perbedaan pada struktur dan organel. Oke, ternyata memiliki perbedaan pada struktur dan organelnya. Ya. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki. Oke, pada sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. pada sel hewan tidak memiliki. Melani, ada kesimpulan kok Melani? Kesimpulan saya adalah sel berperan penting bagi kelangsungan hidup, terutama pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik, terima kasih kesimpulan yang sudah kalian sampaikan. Kemudian seperti biasa setelah kesimpulan kita melakukan refleksi. Jadi kita mengaitkan materi yang kita pelajari pada hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau memberikan refleksi? Mungkin Jonathan, apa refleksinya? Saya memahami bahwa seluruh aktivitas manusia terdiri dari sel. Oke, intinya kamu memahami bahwa seluruh aktivitas manusia itu dimulai dari sel ya. Oke, terima kasih Jonathan, silakan. Itu tadi refleksinya, bagus ya refleksinya. Dan seperti biasa setelah melakukan refleksi, kita akan mengukur sampai di mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Kita akan mengerjakan post test ya. Post testnya sudah saya taruh di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan post test.
Kerjaan postesnya saya cek dulu ya, apakah sudah masuk atau belum. Ya, di sini sudah oke, sudah semua, sudah masuk. Ya, terima kasih untuk postes yang sudah dikerjakan. Nanti Bapak lihat ya nilainya seperti apa, apakah tuntas semua atau tidak. Nah, di akhir pertemuan kita pada siang hari ini, tidak lupa saya tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk terus menjaga kesehatan ya, terutama di masa pandemi, tetap utamakan protokol kesehatan ya. Jangan sampai tidak mengutamakan protokol kesehatan, terutama memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan dimanapun kalian berada. Nah, seperti biasa, saya akan menyampaikan untuk pertemuan berikutnya pada minggu depan kita akan membahas tentang transport membran di dalam sel, baik itu ada osmosis ya, ada difusi dan sebagainya. Dan juga seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalian ada tugas, yaitu membuat poster digital mengenai struktur dan fungsi sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Bisa dibuat berkelompok masing-masing 2 orang atau dibuat sendiri-sendiri. Ya, silahkan dikerjakan, dikumpulkan H-1 sebelum pertemuan kita pada minggu berikutnya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Saya minta 1 orang untuk pimpin doa. Silahkan Gregoriani pimpin kita doa penutup. Teman-teman, sebelum kita pulang maka kita berdoa. Saya berdoa menurut agama dan agama Katolik. Baik, terima kasih atas pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, hati-hati ketika pulang jika menggunakan kendaraan. Sampai jumpa lagi.